Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses berkah selalu untuk kita semua. Kembali lagi di channel YouTube kami, Surya Dinata Production. Makin antik, makin nyentrik, makin sederhana, makin asik. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah sehatkan kita, semoga Allah lancarkan rezeki kita, semoga Allah panjangkan dan berkahkan umur kita. Amin ya Allah ya mujibah sailin. Ayo sahabat sukses, dukung channel YouTube kami di Surya Dinata Production. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya sahabat sukses bisa mengikuti dan mendukung channel kami, dan semoga kebaikan sahabat sukses dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sukses berkah selalu untuk kita semua. Kembali di channel YouTube Surya Dinata Production. Makin antik, makin nyentrik, makin sederhana, makin asik. Alhamdulillah malam hari ini kita di wilayah daerah Pasir Pari ini ya udah ketemu nih dengan Olot ya. Selamat malam Olot. Kemudian juga di sini ada juga nih pejabat ya, pejabat Pasir Pari ya, RT. Selamat malam Pak RT. Selamat malam. Saya ucapkan terima kasih. Nah kebetulan 1 tahun yang lalu, alhamdulillah saya pernah silaturahmi ya ke wilayah Kampung Pasir Pari ini, yang bila dilihat dari teritorialnya itu perbatasan ya, antara Bogor dan Sukabumi. Nah di sini ada yang menarik ya, Olot ya. Ada sebuah pohon yang konon katanya itu usianya sudah ratusan tahun. Ratusan tahun. Nah saya ke situ pernah izin dulu kan pada saat itu, kemudian saya izin juga moto ya. Nah ternyata di fotonya itu kita tidak menduga juga itu ada apa ya bahasanya tuh ya, ngajirim bahasa orang namanya gitu. Kita juga tidak tahu, Allahu alam. Nah kemudian foto itu saya komunikasi juga pada saat itu dengan Olot ya. Nah pada malam hari ini tentunya ini adalah sebuah sejarah ya, di satu kampung cuma ada satu pohon gitu, yang besarnya juga ditangkep teh membahasa orang nama ku genepan ge geuning ketangkep ya Pak. Ketangkep ya Abah Olot. Nah saya ingin nanya nih ke Abah Olot sendiri secara santai ya, dalam artian itu pohon pari itu berdasarkan yang Olot tahu gitu secara sejarah. Nah itu teh gimana sih itu Abah Olot pohon pari itu? Bagaimana apanya itu? Sejarahnya gitu. Oh, sejarahnya. Sejarahnya. Kapan sih eta ayana gitu yang Allah tahu tuh gitu kan. Iya. Ayana di Pasir Parinya. Iya. Lalu kata orang tua dulu. Ya, siap. Kata tua orang dulu ini perbatasan di antara Bogor Sukabumi, disebut teh Pari Jajar gitulah. Pari Jajar, alhamdulillah. Sahur maratuana PT nu punya tancap pari eta Mbah Waringin, alhamdulillah. Sejarahnya ya. Anu meureunnan ayeuna linggih teh di Bogor. Saya tahu Bapak ini sejarah. Kalau sekarang pari ini apa itu bilangin pari itu nuju ngerangangan kan? Iya ngerangangan. Tapi kalau sekarang itu agak lama tuh. Agak lama pertumbuhan lagi gitu. Mungkin karena faktor usia kali ya, makanya. Udah tua. Iya, udah tua gitu lah. Ya. Tadi Olot nyampaikan
1912 tadi sebelum kita ini ya 1912 teh kan itu udah ada menurut informasi ya. Udah ada Udah hari ada itu ya. iya. 1912 tuh udah ada, dan berdasarkan informasi dari turun temurun teh udah sebesar gitu. Oh iya. Udah sebesar gitu ya. Jadi sememehna kontrak lah ya, Oh, sama kontrak. perkebunan Sememehna ya. kontrak kan ku orang tua yang dulu kan bukannya ini Oh, pakai iya. huma, Oh. bon gitu. Tapi kontrak mah paneri ban, Pak. Oh, panerinya. Paneri. Oh, paneri. Heeh. Jadi berarti satu acan ayana perkebunan teh itu sebetulnya dulu teh udah ada di sini teh kalau dulu Nah, iya. terus ayah gitu. Dulu mah tanaman huma gitu Huma, ya. kebun-kebun gitulah, Kebun-kebun kebun gitu pisang, ya. kebun sampul. Nah, jadi terus satu lagi yang anu apa yang menarik juga berdasarkan info gitu. Iya. Betul apa enggak ini pohon pari ini, Pak, olotnya tiasa kayak anak-anak kita itu. Satu Iya. lagi. Pari yang ini selalu apa sih buahnya ngeribu juga nggak ada sih, nggak ada petetan. Oh, nggak ada Enggak. petetan. Padahal buah nanti seurnya banyak ya gitu ya. Banyak. Oh, kita ngobrolnya ini gado-gado aja gitu, Iya. karena di gado-gado. Jadi ya karena kita orang Indonesia juga, orang Sunda juga, jadi wajar kalau kita ngobrolnya pakai bahasa Indonesia dan Sunda gitu ya. Ya Pak RT ya. Pokoknya. Nah, jadi berarti kalau berbuah, meskipun buahnya banyak, yang bikin ada sebuah keanehan itu nggak ada petet ya, nggak pernah muncul anak ya. Iya, enggak. Sehingga sejarahnya di sini berarti sampai hari ini pohon pari ini cuma satu. Satu. Berdasarkan informasi yang Abah tahu gitu. Iya. Di wilayah di daerah sini Cianten misalkan ya, atau Pamijahan atau Bogor, pada sini lah. Itu berarti selama ini belum lihat lagi, Bah, pohon pari baik anaknya ataupun yang udah segede gimana gitu. Enggak ngelihat sih. Ya, Cuman satu. cuman satu ya. Iya. Cuman satu-satunya berarti Iya. ya. Tunggal berarti ya. Tunggal. Kembali tadi disampaikan bahwa ini secara sejarahnya itu adalah yang nanamnya itu Abah Waringin. Iya, Mbah Waring. Tapi boleh nggak, Bah, secara abdi gitu naros gitu ke Abah, sosok Abah Waringin sendiri yang Abah terang gitu. Punten anu kasuhun ini dalam rangka kita kan siar sejarah ya. Iya, iya. Yang Abah terang teh sosok beliau ini, punten anu kasuhun ini gimana sih Abah Waringin ini yang Abah tahu misalnya, Iya, iya. Abah berdasarkan info-info dari orang tua Iya. dulu gitu. Kalau Mbah Waringin itu Bapak juga nggak tahu sih, Oh, iya. nggak tahu apakah ini rupanya nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Iya. Dan cuman Bapak Mukri, Bapaknya Pak RT, Pak RT, debatnya anu kadutan Mbah Waringin. Abah Waringin yang Sejarah. sejarahnya seperti itu. Nah, terus yang selama ini misalkan Abah di sini berarti kan dari usia kecil ya. Iya. Ti alit Abah di dia baru joli dia Abah teh. Aina tos usia 90 langkung. 90 langkung. Nah, biasanya selain kan biasanya suka ada yang datang ke dia. Nah, misalkan. Terus ada juga mungkin yang pengen juga tahu misalkan tentang adanya pohon pari. Nah, nu biasa datang ke dia upami nu berkunjung ka dinya teh sok aya tah Abah tah gitu. Nu ningali gitu. Saya. Nu teu aya ya. Saya. Padahal Cuman aya kapungkur aya anu Baden Muara oge urang Bandung kan. oh gitu pernah aya. Pernah aya Oh. Baden Muara tanggal pari eta urang Bandung. Tetiasaeun. Nggak bisa ya. Tetiasaeun. Oh, ada orang Bandung yang mau nebang itu pohon ternyata nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak bisa nate kumaha teh kejadian atau kalau boleh tahu gitu. Masalahna teh bisa tema jadi manehna teh teu kaduga ngulangkeun baliung lah baliung kapungkur mah kan hampak baliung Oh, we hampak. sana senso gitu. Sana senso ya, iya. Jadi teu tiasa ngulangkeun gitu duka ai masalah naon-naon Oh mah, gitu. Wallahu alam ya. gitu. Cuman ada orang Bandung yang dulu pernah datang ke sini mau nebang pakai baliung, ternyata
Itu bisa gitu Bisa, nya. iya. Itu bisa lah judul nama. Itu bisa gunakeun anak gitu. Itu bisa lah judul nama. Itu bisa gunakeun anak gitu. Itu bisa Itu bisa ngagunakeun. ngagunakeun. Duka anu ngahalangan, duka pumalah masalah elana mah Masalah terang gitu lah. terangnya. Jadi berarti kan itu salah satu juga ada sesuatu yang aneh juga berarti di situ ya. Iya, iya. Nah kemudian kan tadi disampaikan juga bahwa usianya juga udah sangat ya susah-susahnya ditentukan barhat tadi kan 18-12 itu memang sudah ada ya. Oh jadi seperti itu bah ya. Terus keanehan-keanehan apa lagi sih bah Olot ya yang selama ini Olot tahu gitu terkait pohon itu. Tadi juga kan ada juga sebelum kita ini masalah petir ya tadi ya masalah guludungnya gitu nya eta kumaha tah maksudna itu ini juga gitu. Ada Jadi keanehanana ayeuna ge upami dahan semplak sabari jeung di handapna bumi janingan ka bumi alhamdulillah. kalebak wae ka balong teh. Oh gitu. Jadi ada salah satu keanehan juga ya. Alhamdulillah betul ya. Itu kalau aya nu batangnya ada yang patah itu atau ada yang semplek itu padahal di bawah itu ada rumah. Tapi itu meskipun merenang lamun syariatnya ya syariatnya misalkan harusnya ke rumah itu dia tuh selama sejarah Abah di sini dari kecil itu nggak pernah ada yang nimpah rumah ya. Enggak. Itu luar biasa ya. Pada logikanya kan bermaknya ya kama teninggang gitu kan ya. Oh gitu Pak RT ya. Jadi selama Pak RT di sini udah berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun ya. Nah, kalau Abah Olot berarti udah 90 tahun, kalau Pak RT udah 30 tahun di sini itu sama ya, Pak. Sama. Jadi kalau ada batang anu iya teh teninggang gitu ya. Namun aya pohon anu semplak teh jadi maksudna teuningan kana rumah itu. Gitu. Jadi kana balong we tabulah kulon. Karena balong ya. Sekuduna manusia. Kuduna mendingan rumah. Rumah gitu lah. Teh pangpungna atau naonna itu eta mah apa? Jadi maksudnya tengah ganggu lah. Tengah Ka lingkungan mah gitu. Ya, ini juga mengungkapkan Jadi keanehanan mah teh ngan kitu doang. keanehan. Gitu lah. Jadi aya masalah anu kitu kieu mah terang gitu. Allahu alam ya. Bisa kita katakan tepatnya ya mungkin ratusan tahun atau berapa kan. Cuman berdasarkan di sini kita ngobrol dengan Olot yang ada di sini, yang kita disampaikan bahwa di saat pohon pari ini terkena petir itu udah berapa kali diperkirakan selama 30 tahun Pak RT di sini yang Pak RT tahu. Lebih 7 kali. Nah, gitu. berarti logikanya kan begini, para sahabat ya kawan-kawan semua, logikanya kan yang namanya pohon itu terkena petir misalkan, apalagi udah lebih dari 7 kali ya, biasanya kan yang Pak RT alami aja. Pokoknya Kalau pohon kena petir gitu maksudnya. sekali oge langsung mati. Nah itu logikanya itu. Ya Logikanya secara logika gitu. kita bahwa kalau pohon karena beliau juga ini pengusaha juga usaha di bidang tanaman kayu juga kan gitu ya, berarti kan sedikit banyaknya dia tahu dia punya pohon kayu misalkan ketimpa petir, nah itu biasanya katanya mati. Tapi selama 30 tahun di sini itu hampir 7 kali ya. Iya, hampir 7 yang kali. Pak RT tahu ya, gitu. Kemudian itu juga katanya tidak mengganggu juga kepada yang di bawah ada rumah gitu di saat itu terkena petir. Nah ada juga mungkin Olot ya Pak RT, kalau bagi saya secara pribadi keanehan saya, nah itu pas saat saya 1 tahun yang lalu saya datang ke sini, saya izin, nah saya tidak dengan izin saya foto gitu ke situ kan, foto. Iya. Nah kemudian setelah dipoto itu ternyata kan adalah muncul ya, nah, wallahu alam siapa yang ada di situ, cuma memang kelihatan di situ memang kelihatannya itu kayak sosok pakai mahkota ya. Oh, iya. Ada sosok yang pakai mahkota kayak ratu gitu ya. Iya. Wallahu alam kan, wallahu alam. Nah itu mungkin kenapa saya misalkan di hari ini di kesempatan yang hari itu saya ingin diskusi secara langsung dengan Olot gitu, yang menanyakan terkait masalah sejarah dari pohon pari di sini, dan secara sejarah ini cuma satu-satunya di wilayah sini. Nah itu mungkin ya, ada lagi nggak dari Olot yang bisa disampaikan terkait masalah
pohon pari ini gitu. Pohon pari. Kalau ada lagi misalkan, Enggak sih, enggak ada lagi Pak. alhamdulillah ya. Iya, iya. Mudah-mudahan ini jadi sebuah ya ini juga buat kita ya, bahwa kita jangan melupakan sejarah ya. Ternyata sejarahnya ini ada yang menanamnya itu berarti dulu tadi perbatasan Bogor dan Sukabumi Iya. sama Abah Waringin. Nah itu aja mungkin pada para sahabat, kawan-kawan semua dimanapun berada ya. Jadi mungkin nanti akan kita lanjut, kita akan nanti berkunjung ya ke sana, nanti kita lihat pohon pari itu gimana ya gitu ya. Nah itu secara sejarahnya kita bertanya kepada Allah yang ada di sini, dan juga ada di sini Pak RT-nya juga yang memang ya beliau ini kan setiap hari di sini gitu kan. Itu aja, mungkin jangan lupa Surya Dinata Production ya, channel YouTube kami, like, share, comment, and subscribe ya. Makin antik, makin nyentrik, makin sederhana, makin asik. Perjalanan menuju pohon pari. Bawah situ batu. Disorot. Ambil sini ya. Matiin dulu Pak.